Jadi kan kemarin pas persidangan pertama yang tanggal 30 ya Pak Haji. Ya. Nah akhirnya kan ahli waris segala macam untuk Gala itu jatuh kepada Mas Bibi dan juga keluarga Pak Haji. Nah Pak Haji gimana Pak Haji? Kemarin sudah berjalan sidang yang pertama, yaitu tentang dulu kan kita mengajukan permohonan perwalian dan hak waris. Dalam pengajuan itu kemarin awal-awalnya Mas Jody kan setuju bahwa perwalian itu diserahkan ke kita, dan surat itu telah ditandatangani oleh Mas Jody bahwa dia menyatakan setuju. Kemarin dia menarik persetujuan itu bahwa dia tidak setuju. Dengan tidak setujunya bahwa dia menarik, tentu permohonan kita tidak bisa diproses oleh pihak pengadilan, karena permohonan tentu harus disetujui oleh pihak sebelah. Tentu dengan itu tentu mau tidak mau kita harus menarik juga kita permohonan kita. Kemudian kita akan mengajukan gugatan. Kenapa dia tidak setuju? Paham kan? Nah, jadi tentu sidang akan berlanjut untuk berikutnya. Boleh. Pak Haji, ini kan ada juga kayak entah itu kayak berita-berita lah kayak banyak yang mendukung juga kayak untuk hak asuh untuk dimenangkan oleh Pak Haji. Pak Haji sendiri tanggapannya seperti apa? Saya kalau soal perwalian hak asuh diserahkan kepada kita dan banyak yang mendukung. Itu alhamdulillah banyak yang mendukung, banyak yang suka. Sebab kita berkeyakinan bahwa kita bisa mengasuh dan kita punya waktu dan kita punya kesempatan. Anak kita kan sudah besar, jadi memang keinginan kita seperti itu. Kita ingin mengasuh dan membesarkan dan serta mendidik anak ini agar menjadi anak yang beriman. Memang itu yang kita perjuangkan. Ini yang saya perjuangkan adalah hak perwalian, agar anak ini bisa saya besarkan seperti bapak. Cuman sejauh ini udah ada pertemuan lagi belum sih sama Pak Dodi, dan maksudnya sebenarnya udah mendapat kejelasan belum sih kenapa pada akhirnya dia tiba-tiba mencabut secara sepihak persetujuan itu? Dan padahal kemarin kan juga kan udah dimusyawarahkan katanya. Itu sama dari pengadilan barat juga kan udah disetujui hak waris segala macam kepada keluarga Pak Dodi. Iya, dari awal dia kan menyetujui. Kenapa dia berubah belakangan? Saya kurang paham. Di mana letak permasalahannya, di mana timbul pemikirannya untuk berubah, saya tidak paham, tidak mengerti. Tentu harus ditanyakan kepada beliau. Namun saya beranggapan mungkin saja ada masukan-masukan atau bagaimana, sehingga dia tentu mempertimbangkan. Jadi mungkin saja beliau masih dalam berpikir. Jadi kita tunggulah hasil pemikirannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan sesuai dengan harapan dan terbaik untuk cucu, untuk Gala. Cuma ada kekecewaan dari dalam diri Pak Haji sendiri nggak sih melihat sikap Pak Dodi yang tiba-tiba berubah itu? Tentu saya selaku yang mengajukan hak perwalian tentu saya kecewa. Kenapa? Dari awal-awal pembicaraan sekali, dua kali, tiga kali, berapa kali saya berbicara dengan dia bahwa dia setuju. Nah, dia tidak protes, dia sepakat. Dan mengajukan surat permohonan itu di pengadilan sendiri, dia menandatangani dekat di kantor pengadilan bahwa dia menyetujui. Nah, sehingga menurut perkiraan saya tanggal 30 mungkin bisa diputus sidang itu, atau mungkin sekali atau dua sidang. Tapi ternyata kemarin beliau hadir hanya untuk menyatakan bahwa beliau menarik tanda tangannya itu dan tidak menyetujui. Itu. Tapi kan itu udah disetujui, maksudnya udah jatuh kepada Pak Haji kan? Bukan, belum. Itu belum. Dia tidak menyetujui, dia menarik tanda tangannya, kan diajukan surat masuk. Dia menyetujui, diajukan permohonan bahwa dia menyetujui bahwa saya yang akan sebagai wali. Kemarin dia datang ke pengadilan hanya menyampaikan bahwa dia tidak setuju. Paham nggak? Dia menyampaikan kemarin bahwa dia tidak setuju. Berarti nggak jadi ketok palu lah. Nggak jadi ketok palu, kan dia nggak setuju. Jadi kalau dia nggak setuju, ya otomatis permohonan saya tidak diterima oleh pihak pengadilan. Kan dia nggak setuju. Kalau dia setuju, dia udah ACC, ya selesai.
Berarti Pak Haji akan mengajukan lagi atau gimana? Iyalah, Menggugat kan lagi. tentu kita menggugat. Kenapa dia tidak setuju? Mulai lagi kita dari awal kan? Kita ajukan gugatan. Kenapa dia tidak setuju? Nah, nanti tentu pengadilan lah yang akan menjawab. Ada dia lah yang akan menjawab, menerangkan kepada pihak pengadilan. Nah, Kapan Pak Haji kira-kira mengajukan? Ya kalau secepatnya, kalau bisa hari ini, itu kan saya serahkan kepada pihak pengacara. Secepatnya. Nah, karena saya sudah menunjuk pengacara kan, secepatnya ini. Kalau bisa hari ini, mungkin hari ini surat masuk, atau besok atau kapan, itu pengacara yang akan menindaklanjuti. Pak Haji mungkin kan kemarin ini kan Pak Haji pernah bilang berdamai, dan pihak Pak Dodi ini maksudnya dia istilahnya menolak perdamaian dari Pak Haji. Mungkin itu seperti apa untuk menyelesaikan dengan kekeluargaan yang Bapak Pak Haji ini? Saya sebenarnya dalam persoalan ini kan sudah gonjang ganjing. Saya maunya ini persoalan ini bisa diselesaikan secara damai. Artinya secara kekeluargaan, musyawarah. Kenapa? Karena ini akan berlarut-larut dan yang akan rugi adalah cucu. Orang-orang yang tadinya mungkin menaruh simpati, kalau berlarut-larut begini kan orang sangat kecewa jadinya. Itu terbukti sekarang ini ada beberapa orang yang sudah menelepon saya. Dia ingin memediasi untuk pertemuan saya dengan Pak Dodi. Saya jawab, ya baguslah. Artinya orang-orang itu orang-orang yang menurut saya orang-orang baik, orang-orang pintar. Kemarin atau 2 hari yang lalu itu dari Surabaya atau Mas Tomli Wafa itu menghubungi saya. Dia mau memediasi antara saya dengan Pak Dodi. Membantu proses mediasi. Oh ya, membantu proses mediasi. Karena menurut dia ini udah kemana-mana kasus ini. Sayang dong kepada cucunya kan gitu. Nanti yang akan rugikan cucu. Saya mediasi bagaimana katanya? Ya oke, bagus sekali. Saya terima kasih kepada kepada Mas Tomli. Udah tergerak hati Mas Tomli untuk mencari solusi terbaik daripada kita berlarut-larut. Energi dan tenaga pikiran itu habis. Jadi Mas Tomli, saya jawab saya setuju banget. Dan Mas Tomli oke kalau begitu. Nah, terus Mbak Johanna juga pernah. Mbak Johanna manajernya itu orang baik juga menurut saya. Ya memang semuanya kan orang baik kan gitu ya. Dia mau juga memediasi antara saya dengan Mas Dodi. Namun semuanya sampai sekarang terkendala, entah tidak diterima dari sebelah, entah bagaimana. Sampai sekarang ya. Kemarin sempat dibahas juga Om soal itu tentang Mas Tom sama Mbak Joanna. Nah, beliau bilang katanya kenapa tidak Pak Haji sendiri yang menghubungi, kenapa harus melalui orang lain, seperti itu mungkin. Ya, di dalam persoalan ini kan memang perlu kita orang yang memediasi ya. Karena sudah banyak hal-hal yang sepantasnya mungkin tidak perlu dijawab ya. Sehingga kadang kita memang memerlukan pihak ketiga agar persoalan ini bisa selesai. Dan pihak ketiganya orang-orang yang berkompeten menurut saya, orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang hanya kepentingannya ingin bagaimana agar si orang tua dari Gala ini tenang dan damai di sana, kemudian Gala tidak rugi. Jadi menurut saya niat dari Mas Tomli, Wafa dan Mbak Johanna menurut saya bagus banget itu. Tapi kemudian beredar bahwa saya yang menyuruh, itu enggak saya suruh, enggak saya perintah, enggak ada kompeten saya untuk menyuruh dan memerintah mereka. Mereka lebih mungkin lebih jauh daripada saya kan begitu. Jadi bukan saya suruh, bukan. Saya hanya membuka kesempatan untuk berdamai. Oke, bagus banget. Ada orang yang memediasi. Wah, alhamdulillah. Saya nggak ingin sama Mas Dodi ini terjadi lebih jauh lagi bahwa persoalan-persoalan yang nggak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.